Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmatullah dari SDN Waluyo 1 dan saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karawang. Di sini saya ditemani oleh Ibu Desi Novitasari, guru kelas 6 dari SDN Waluyo 1. Baik, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Kak Rizky. Apa kabar hari ini Bu Desi? Alhamdulillah baik sekali. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Untuk hari ini seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi supervisi akademik seperti itu Bu. Oke. Di mana supervisi akademik ini akan bertujuan untuk mengevaluasi tentang cara mengajar ataupun apa yang harus kita perbaiki dalam kita untuk mengajar pada peserta didik seperti itu Bu. Oke, siap. Nah, baik, dalam praobservasi ini saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya mau tahu Bu tentang tujuan pembelajaran yang Ibu buat kira-kira seperti apa Ibu? Untuk LPP kali ini ya, untuk observasi supervisi dari Kak Rizky, saya tujuan pembelajarannya berdasarkan LPP yang saya buat. Yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, diharapkan siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, pada peta pikiran dengan tepat. Dan yang kedua, tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Dan untuk kali ini tujuannya itu aja. Baik Ibu Desi, tujuannya jadi ada dua ya tadi. Yang pertama adalah membaca teks tentang proklamasi dan yang kedua adalah berdiskusi. Ya. Baik. Untuk area pengembangannya sendiri, kira-kira Bu Desi untuk area pengembangan yang Bu Desi mau capai ini, yang hendak dicapai ini, area pengembangannya apa saja Bu Desi? Untuk area pengembangan mungkin sama seperti yang lain dan sebelumnya ya, ada aspek untuk dikembangkannya itu aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari pengetahuannya mungkin kita proklamasi ya, tadi sesuai dengan tujuan dari RPP yang tadi. Yang pertama, pengetahuannya kita mengarahkan siswa untuk tahu tentang isi dari teks proklamasi tersebut dan penggunaan yang tepat untuk kata pertanyaan apa, mengapa, di mana, bagaimana tentang proklamasi tersebut. Nah, yang kedua, karena menggunakan sesuai tujuan, menggunakan diskusi ya. Jadi keterampilannya itu setelah berdiskusi, nanti siswa diharapkan mampu menuliskan kembali apa yang mereka dengar dan apa yang mereka capai di aspek pengetahuan tadi. Apa, siapa, nanti mereka tuliskan kembali secara detail Kak Rizky begitu. Baik, berarti ada aspeknya, ada dua ya Bu. Yang pertama tadi pengetahuan, Ya. kemudian yang keduanya adalah keterampilan. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan dalam nanti akan melaksanakan pembelajaran yang Ibu buat ini? Strateginya ya untuk model metode. Ya betul, seperti model apa yang Ibu gunakan ataupun metodenya, metode apa yang Ibu gunakan seperti itu Bu. Metodenya sepertinya biasa ceramah dan diskusi kelompok seperti itu. Modelnya ya biasanya saya ke siswa itu untuk pertama pemecahan masalah dulu. Saya kasih masalah seperti ini, contohnya misalnya masalah apa, nanti mereka sesuai berpikir. Jadi problem based solving ya. Problem based learning mungkin ya maksudnya. Iya, seperti itu Bu. Jadi metodenya adalah PBL, problem based learning. Kemudian untuk modelnya adalah ceramah dan diskusi ya Bu ya. Baik. Kira-kira apa saja nih Bu yang perlu disiapkan atau ada bahan atau alat apa saja yang Ibu perlukan ketika nanti Ibu mengajar atau ketika saat nanti kita melaksanakan supervisi akademik ini? Mungkin pertama ya biasa buku teks yang ada di kelas ya Kak Rizky, lalu menggunakan laptop dan proyektor. Nanti pas pembelajaran si teks proklamasi itu akan kita tampilkan mungkin di depan supaya siswa itu bisa membaca semua. Baik.
Jadi nanti proyektornya itu adalah ditampilkan ya Bu ya. Ya. Ada juga mungkin suara pembacanya ya Bu ya, yang dari YouTube mungkin seperti itu ya Bu. Pembacaan proklamasi pada saat 17 Agustus itu. Iya, baik. Untuk supervisi akademiknya sendiri, kira-kira Ibu berkenannya hari apa ataupun minggu keberapa nih? Apakah minggu depan Ibu siap untuk disupervisi akademik ataupun hari apa kira-kira nih? Kalau hari ya karena kita mau menghadapi PTS ya, Baik. tanggal 21 ya mungkin sebelum tanggal 20 lah. Sebelum tanggal 20 ya. Nanti saya Baik. informasikan lebih lanjut ke Pak Rizky ya. Baik, nanti kita saling diskusi dulu untuk jadwal kedepannya mungkin ya Bu Desi ya. Oke. Tapi yang jelas karena mau ada PTS, jadi kalau bisa sebelum PTS seperti itu. Ya, sebelum tanggal Baik. PTS. Di sini ada catatan saya sedikit. Jadi kita akan melaksanakan supervisi akademik ini sebelum tanggal 21. Ya. Kemudian tadi tujuan pembelajarannya Ibu ada dua. Yang pertama membaca, Ya. yang kedua berdiskusi terkait naskah atau teks proklamasi ini. Kemudian untuk area pengembangannya juga yang hendak dicapainya itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk strategi yang Ibu siapkan menggunakan PBL Ya. untuk metodenya, kemudian untuk modelnya Ibu menggunakan cerama dan juga diskusi. Baik Ibu Desi, untuk praobservasi ini mungkin cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya Ibu? Mungkin. Udah, terima kasih. Udah. Baik. Kalau misalkan seperti itu, kita akan ketemu lagi nanti pada saat observasi supervisi akademik ya Bu ya. Oke, siap. Sampai ketemu lagi Bu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini kalian lihat ya ini kenapa beda Bu sama yang di buku paket. Waalaikumsalam.
Dari lagu Pancasila ini ya, kita bisa tahu bahwa di negara kita itu dasarnya pada lima. Pancasila, Panca itu lima, Sila itu dasar. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus mendukung segala sesuatu yang dikatakan oleh Pancasila. Ayo maju maju. Apa itu artinya ayo maju maju? Mana mau maju untuk apa? Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya, jadi bagaimana kalian sebagai generasi penerus bangsa harus menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi lebih baik. Makanya sekarang diterapkan ada pilihan lalu sekarang kita bahas dulu ya, beralih ke teks proklamasi. Nah ini kalian lihat ya, ini kenapa beda sama yang di buku paket? Beda apa sama? Beda. Apanya yang beda? Tulisannya kalau yang di depan itu tulisannya bagaimana? Balik. Ya. Kalau yang depan tulisannya gimana? Sambung. Kalau yang di buku paket tulisan biasa. Iya, kalau yang di buku paket kalian lihat tulisan kanan atau bukan? Bukan. Tulisan apa berarti? Tulisan komputer. Zaman dulu mah cahaya komputer. Belum ada komputer. Jadi pakai apa kita tulisan? Pakai pena. Pena apa? Komputer. Sebelum ada laptop, sebelum ada komputer, itu ada yang namanya mesin tik. Kenapa beda yang di buku paket sama yang di depan? Yang di depan ini adalah tulisan asli dari Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno. Ini adalah tulisan asli beliau pada saat akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Setelah ini diperbaiki lagi, diketikkan oleh Sayuti. Jadi sama seperti yang di paket ya, ini ya. Ini sudah diketik oleh Sayuti. Ini sudah diketik dan sudah disempurnakan. Nah, sekarang kalian perhatikan ya video ini. Perhatikan, simak, dengarkan dengan seksama. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teh suaranya candu. Apa sih candu? Candu itu yang seharusnya seorang pemimpin itu ya. Seorang pemimpin itu suaranya berwibawa, tegas, ya. Presiden makanya kenapa kita bisa merdeka ya karena ketegasan, kepemimpinan, kewibawaan, juga perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan ini kira-kira perasaan mereka yang berjuang itu kayak gimana perasaan? Senang, semuanya menangis terharu. Karena apa? Karena ingin merdeka. Ya, hayang merdeka esek sampai mempertaruhkan harta, nyawa, udah tidak dipedulikan. Kenapa? Karena saking inginnya, karena saking tidak maunya dijajah. Dijajah itu tidak enak. Sampai sini dulu ada yang menanyakan tentang teks proklamasi. Silakan. Ya, silakan bagian. Silakan berdiri dulu. Ya, di mana diketiknya teks proklamasi tersebut oleh Sayyidina Ali itu? Dan tahu nggak? Itu padahal di daerah kita loh, dekat di Rengas Dengklok. Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh para pemuda Indonesia itu dibawa kabur heula, diculik heula. Kenapa diculik? Karena sudah ketahuan ya bahwa Indonesia itu hayang merdeka. Nah, Soekarno itu besing memproklamasikan kemerdekaan diarah ke Belanda ya, seorang diarah. Ya, jadi diculik heula ku pemuda Indonesia dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, disitulah dirumuskan teks proklamasinya. Pernah tidak Boyo Dengklok? Pernah tinggal di Bumina? Rumah Soekarno-nya yang di tempat Soekarno diasingkan di Rengas Dengklok. Pernah nggak? Nanti kita agendakan berkunjung ke sana. Ya. Masih ada tempat tidurnya Soekarno, masih ada di sana, rumahnya pun masih terawat ya. Jadi udah jelas ya, kalian ya? Di mana sana? Iya. Udah jelas semuanya ya? Ya, yuk. Kapan teks proklamasi? Berdiri yuk. Kapan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi ditulis? Jadi masih berhubungan sama yang tadi ya. Kapan, di mana, kapan sudah? Mungkin dari teksnya juga kalian sudah bisa menebak. Nah, kalau dibacakannya tanggal 17, kalau dibacakannya tanggal 17, berarti nulisnya kapan tak?
tanggal 17 mah dibacakan geus jadi. Berarti sebelum tanggal 17. Ya, berarti sebelum tanggal 17. Karena tanggal 17 tidak aku ayeuna arek dibaca teh ayeuna kene. Ya, jadi sebelumnya itu Presiden Soekarno di Rengas Dengklok dia menyusun teksnya lalu diketik oleh Sayyidian Ali langsung pas tanggal 17 kembali ke Jakarta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan tersebut. Jelas ya? Silakan, bukan lagi. Sudah ada materi di mana cek ya, terus yuk kapan, terus kalau siapa mah sudah jelas ya, tadi siapa yang mengetiknya sudah apalagi yang perlu diketahui dari pembahasan proklamasi. Apa tidak ada yang penasaran? Itu dibaca dengan di mana di Karawang, apa di Depok, apa di Subang, apa di Jakarta. Apa teh Vera? Ya, dibacakannya di mana Cina? Tadi Ibu sudah jelaskan ya dari sudah diketik, kemudian dibawain ke Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur. Itu tempat dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Jelas ya? Di
paham ya. Sekarang siapa yang mau ke depan? Ya. Membacakan pertanyaan dari siapa? Dari kelompok Aditya. Ya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Ya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Siapa? Ya. Iya, Sayuti. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Terima kasih Aditya untuk pertama untuk media. Mau menjawab? Ya, silakan Aditya. Saya Dijak mau menjawab dari kelompok Dijak. Apa maksud dari pembuatan teks proklamasi untuk kemerdekaan? Apa? Apa maksud Dari pembuatan teks proklamasi. untuk kemerdekaan? Gak jelas ya, teks proklamasi itu dibuat untuk memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai di sini tugas sudah dibuat. Kalian besok aja dari pelajaran hari ini apa yang menurut kalian paling menarik? Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Pembacaan teks proklamasi. Ya, tadi kalian baru mendengar pembacaan teks proklamasi asli dari Insinyur Soekarno. Apa lagi yang menarik yang hari ini kalian temukan? Hanya itu? Nah, mungkin kalian juga kan tahu. Jadi tahu bahwa dia guys diri Belajar sejarah. iya belajar sejarah. Ternyata tidak jauh sejarahnya ada sejarah kita ya dekat dengan kita ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Ya, ini ditutup dengan silakan. Pimpin doanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Rahmatullah dari SDN Mulia 1 CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karawang. Di sini saya masih ditemani sama Ibu Desi Nopitasari sebagai guru kelas 6, dan saya juga didampingi oleh Bapak Dede Hermawan MPD selaku pengajar praktik saya. Untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kemarin saya melakukan observasi kelas di kelasnya Ibu Desi Nopitasari. Baik, Ibu Desi gimana, sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan atau apa ya, pertanyaan terkait kemarin
ibu observasi kalau saya. Kira-kira nih apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, nanti apa yang perlu ditingkatkan itu yang akan saya tanyakan, gitu ya Bu ya. Ketika kemarin saya observasi ibu, kira-kira menurut ibu cukup puas atau masih ada kekurangan kira-kira? Bisa sih kekurangannya, tentu masih banyak kekurangan. Apalagi kalau pas di syuting itu kan grogi. Grogi ya Bu? Nah, jadi kan lupa gitu. Lupa kalau misalnya bercanda. Intinya sih masih belum puas ya, karena kemarin pas syuting itu pembelajaran itu yang anak-anak kurang responnya, kurang semangat gitu ya. Terus saya juga pas anak-anak sudah mulai terlihat jenuh gitu, lupa melakukan SBP seperti itu. Mungkin bisa kedepannya gitu. Baik. Jadi lakukan yang lebih baik lagi. Ya. Jadi ibu merasa ada yang kurang, belum melakukan yang maksimal ketika anak-anak merasa jenuh gitu ya Bu ya. Baik. Kira-kira tujuan kali ini ibu pengen apa dari hasil percakapan itu sekarang? Kira-kira ibu pengen apa dari hasil percakapan? Belajar lagi sama Pak Rizky. Baik. Tadi ibu mengatakan bahwa di kelas anak-anak mulai merasa jenuh. Kira-kira apa yang membuat anak-anak itu merasa jenuh? Iya. Baik. Berarti karena metode yang digunakan itu kebanyakannya metode ceramah gitu ya. Jika diberi skala antara 1 sampai 10, semangat anak-anak itu atau tingkat semangat anak dalam belajar, kan ibu tadi bilang anak-anak jenuh, kira-kira ada di skala berapa antara 1 sampai 10? Kalau misalnya dikasih skala, anak-anak itu apa dari skala itu? Kalau bisa dilihat dari keseluruhan pembelajaran dari yang pertama sampai sedangkan mungkin 8 ya. Sudah 8 ya, itu berarti sudah bagus ya Bu ya. Biasanya pada saat pada mau akhir dari pembelajaran, pada saat mereka mengerjakan tugas, terus mereka sudah merasa jenuh gitu. Mungkin pada saat itu saya kurang ini ya, timing untuk SBQ-nya belum tahu di mana gitu, harus di sebelah mana gitu timing. Berarti ada di skala 8 ya Bu ya untuk semangat. Sebenarnya untuk skala semangat 8 itu menurut saya sudah cukup bagus ya Bu ya. Nah, mungkin ibu pengen meningkatkannya lagi ya Bu ya. Nah, Harus ceria gitu. harus ceria, betul, setuju Bu, harus ceria. Nah, menurut ibu kira-kira apa yang harus ibu lakukan? Kan tadi ibu bilang salah satunya faktornya adalah ibu terlalu banyak menggunakan metode ceramah seperti itu ya. Jadi anak-anak awalnya bagus di skala 8, cuman kelihatan di sini ada sedikit menurun seperti itu. Kira-kira menurut ibu apa nih yang harus ibu lakukan agar semangat anak itu tetap stabil gitu, tetap bagus seperti itu? Jadi kalau misalnya itu saya harus mencari lagi ya apa yang bisa membuat mereka lebih senang gitu. Mungkin dari belajar apa dari materinya mungkin saya bisa kemarin kan sudah pakai ini ya apa yang fokus sama video, mungkin akan ditambahkan lagi dari segi IT-nya gitu supaya anak-anak bisa belajar dengan semangat gitu kan. Kalau misalnya dalam metode ceramah itu kan anak-anak hanya mendengarkan saja, hanya audio visual saja, itu nanti akan ditingkatkan lagi dengan audio visualnya. Baik, saya setuju Ibu, bagus itu apa yang Ibu utarakan itu menurut saya udah cukup baik. Jadi anak-anak akan ditambah dengan pembelajarannya audio visualnya lebih banyak lagi ya Bu ya, bukan hanya melalui ceramah justru yang lebih banyak. Karena emang kemarin ketika saya observasi juga
hanya gambar saja ya Bu ya, hanya gambar teks proklamasi, jadi kurang kurang greget mungkin untuk anak-anak seperti itu. Baik, tadi Bu Desi sudah mengutarakan rencana Ibu Desi akan melaksanakan pembelajarannya untuk menggunakan dengan audiovisual, terus tadi juga Ibu membahas tentang sedikit seperti itu. Kira-kira kapan pembelajaran itu akan Ibu Desi laksanakan di kelas Bu Desi? Secepatnya. Baik, secepatnya. Jadi akan saya terapkan. Baik, setelah supervisi atau pasca observasi ini, jadi nanti Bu Desi akan langsung coba menerapkannya di kelas Bu Desi. Baik, Bu Desi, menurut saya udah bagus banget. Kira-kira target atau capaiannya nih, tadi kan skala yang pertama adalah skalanya 8 ya. Nah, kira-kira yang Bu Desi inginkan nanti ketika Ibu Desi metode atau model pembelajaran itu ditambah dengan melihat video atau audio visual, kira-kira skala berapa nih pengennya? Ini sempurna 10. Oke, bagus, berarti pengennya sampai 10 ya Bu ya? Iya. Jadi emang anak-anak Harapannya itu boleh ya? boleh sekali Bu Desi. Jadi emang harapannya berarti sampai 10 anak-anak semangatnya tetap terjaga gitu ya Bu ya, sampai selesai. Jadi benar-benar anak-anak itu menyukai apa yang dipelajarinya seperti itu. Baik, Bu Desi, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada lagi permasalahan kira-kira terkait kemarin? Sudah cukup, baik. Jika Bu Desi sudah cukup, saya harap anak-anak bisa menyukai dengan pola pembelajaran yang dibuat anak-anak. Terima kasih Bu Desi untuk pasca observasi ini sudah menemani saya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sih untuk partisipasi sudah bagus sih, sudah sangat bagus, sudah mengerti alur tadi menggunakan